Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan wa imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jamaah bersyukur rahimakumullah. Mari kita awali taklim subuh ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kesempatan pagi ini saya ingin menyampaikan salah satu isi dari sebuah kitab kecil yang dikarang oleh Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, seorang ulama dari Saudi Arabia. Judul kitabnya adalah Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah. Diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia dengan kalimat menggapai kehidupan bahagia. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, kita semua manusia itu pasti mendambakan kehidupan yang bahagia. Tidak ada seorang pun punya cita-cita hidupnya ingin sengsara. Dan bagi seorang muslim, kebahagiaan yang dicari semata-mata bukan hanya di dunia, tapi juga kebahagiaan nanti kita setelah meninggal, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Maka doa kita yang kita mohonkan kepada Allah adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita mohon supaya kita mendapat sa'adah fi darain, yaitu kebahagiaan di dua negeri, baik negeri kita di dunia sekarang dan negeri akhirat nanti. Jamaah yang dimuliakan Allah, banyak konsep yang sudah disampaikan oleh berbagai para ahli tentang bagaimana hidup bahagia. Bahkan ada sebuah ironi, seorang penulis besar yang bernama Belger Inci. Beliau produktif menulis buku-buku motivasi pengembangan diri yang diterjemahkan banyak sekali. Namun ternyata beliau mengakhiri hidup itu dengan bunuh diri. Jadi banyak orang merumuskan konsep hidup bahagia dengan pemikiran intelektualnya, namun dia sendiri tidak bahagia. Terbukti mereka banyak yang mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Maka tentu kita sebagai orang muslim harus mencari referensi atau sumber bahwa kehidupan bahagia yang hakiki yang sebenarnya itu harus kebahagiaan yang sudah dirumuskan rumusnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW. Nah, di dalam buku Al-Wasailul Mufidah lil Hayati Sa'idah ini dikatakan di sini bahwa orang yang akan mendapat kebahagiaan hidup yang hakiki, mendapatkan kebahagiaan hidup yang hakiki yang sebenarnya, yang pertama adalah mereka orang-orang yang hidupnya memiliki iman dan senantiasa beramal soleh. Jadi ini landasan ilmiah, amaliyah dan ilmiah kita untuk bahagia ini. Yang pertama adalah ternyata kebahagiaan itu hanya dapat dirasakan jika orang itu memiliki keimanan dan senantiasa beramal soleh. Allah Subhanahu wa taala menyatakan hal ini di dalam surat An-Nahl ayat 97. Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun
falanuhyiyannahum hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki atau perempuan, dan dia adalah orang yang beriman, falanuhyiyannahum hayatan thayyibah, maka pasti kami akan beri kepadanya kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah ini dimaknai juga kebahagiaan. Jadi orang-orang yang beramal soleh, baik dia laki-laki perempuan, dan dia juga beriman, kata Allah, maka bagi mereka itu akan diberi hayatan thayyibah. Itu balasan Allah selama di dunia. Adapun di akhirat nanti Allah memberi balasan walanajziyanahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan memberi ganjaran kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Surat An-Nahl ayat 97. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah, konsep kebahagiaan di dalam agama kita ini ternyata landasan utamanya ada pada iman dan amal soleh. Inilah kenapa di Al-Quran juga banyak disebut bahwa ketika kita beriman harus diiringi dengan amal soleh. Sebagaimana surat yang sangat populer di dalam Al-Quran, surat Al-Asr, di mana Allah sudah memberikan satu penjelasan gambaran kehidupan manusia yang semuanya akan merugi kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta saling berwasiat dalam kesabaran dan dalam kebenaran, dan dalam kesabaran. Di dalam keimanan seseorang maka akan lahir pribadi-pribadi yang senantiasa bersyukur dan bersabar. Itulah hakikat yang membuat orang itu akan merasakan kebahagiaan. Jadi kalau kita membaca berbagai konsep kebahagiaan itu, baik yang dirumuskan oleh orang non-muslim atau orang muslim sendiri, ternyata kata akhir, kata kunci dari kebahagiaan itu adalah pada syukur dan sabar. Jadi syukur dan sabar ini ternyata menjadi kata kunci, ya, kesimpulan dari orang bisa hidup bahagia. Salah satunya digambarkan oleh Rasulullah di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Rasulullah menggambarkan bagaimana menakjubkan, mengherankan pribadi orang-orang yang beriman. Ajaban li amril mu'min, sungguh menakjubkan, mengherankan pribadi orang-orang beriman. Kenapa mengherankan? Inna amrahu kullahu khair, karena semua perkara di dalam hidupnya itu selalu bernilai khair, kebaikan. In asobatu sarra'u syakara, jika diberi satu kemudahan dia bersyukur. Wa in asobatu dharra sabar, jika diberi satu kesempitan dia bersabar. Fakana khairullah, dan itu adalah baik baginya. Dan Rasulullah menekankan tentang dua karakter ini. Beliau mengatakan walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min, dan tidak ada orang yang memiliki pribadi seperti itu kecuali orang-orang beriman. Ya, jadi dalam hal keimanan ini akan menimbulkan rasa sabar syukur yang menjadi kunci dari kebahagiaan. Nah, inilah kenapa ternyata di dalam hidup hakikat kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan oleh orang yang beriman. Ya, ketika beriman timbul di dalam dirinya kesabaran, di dalam dirinya timbul kesyukuran. Nah, sehingga senantiasa dia dalam kondisi merasa baik apapun yang terjadi. Ya. Itu yang pertama. Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah,
Kenapa kebahagiaan itu hanya bisa dirasakan orang beriman? Ini di dalam Al-Wasailil Mufidah lil Hayati Sa'idah disebutkan bahwa orang beriman itu akan senantiasa beramal soleh. Ya. Jadi beramal soleh itu kalau di dalam kajian ilmiahnya, orang yang senantiasa melakukan satu kebaikan itu di dalam dirinya akan terproduksi ya, hormon yang bisa memperkuat imunitas tubuh. Saya berdasarkan dalam sebuah buku yang dikarang oleh dokter dari Jepang bernama Dr. Sego Kamiyama. Beliau mengarang buku judulnya The Miracle of Endorphin. Jadi keajaiban hormon endorfin. Ya, di situ disebutkan cara mudah dan murah untuk hidup sehat, tidak cepat sakit, tidak cepat tua, tidak cepat mati. Ya, ini tentu menarik, ya, karena hampir semua orang itu ingin hidupnya selalu sehat, ya, tidak cepat sakit, ya, tidak cepat tua, dan tidak cepat mati. Nah, namun konsep mati di sini bukan dalam arti ajal, ya, tetapi mati sel-sel tubuhnya. Ya, karena ada orang yang masih muda tapi kelihatan cepat tua, mukanya nampak tua, ya, kelihatan tua karena sel-sel tubuhnya itu cepat mati. Nah, kesimpulan di dalam buku itu The Miracle of Endorphin itu ternyata Bapak Ibu, jika di dalam diri kita ini senantiasa memproduksi hormon endorfin. Hormon endorfin itu kalau di bahasa Indonesia kan hormon kebahagiaan. Ya. Jadi imunitas tubuh kita ini akan meningkat. Ya. Jadi orang-orang yang imunitas tubuhnya meningkat, ya, itu dia akan lebih cenderung lebih sehat, tidak mudah sakit, ya, tidak cepat tua dan tidak cepat mati. Nah, yang menjadi pertanyaan, ya, bagaimana cara tubuh kita memproduksi hormon endorfin? Ya, jadi cara memproduksi hormon endorfin di dalam tubuh itu adalah dengan cara kita harus senantiasa merasa bahagia dalam hidup. Ya. Jadi perintah bersyukur dan bersabar itu bisa dihubungkan dengan bahwa ketika kita punya kesabaran dan kesyukuran, itu di dalam diri kita ini yang terproduksi adalah hormon endorfin, ya, yang sejenisnya juga ada oksitosin, endorfin, dopamin, ya, itu semuanya hormon-hormon kesenangan, kebahagiaan. Jadi orang yang senantiasa di dalam dirinya syukur, ikhlas, senantiasa berbuat kebaikan, ya, berbagi, menolong, kemudian murah senyum, kemudian tidak dendam, ya, itu yang terproduksi di dalam dirinya adalah hormon endorfin. Ya. Termasuk cara memproduksi hormon endorfin itu menurut para ahli adalah kita harus selalu bergerak dalam hidup. Nah, termasuk bergerak itu olahraga bagus, ya. Jadi olahraga itu juga bisa memproduksi endorfin di dalam tubuh, ya. Makanya ketika kita olahraga itu bersepeda, berjalan, berenang atau olahraga lainnya, itu cenderung kita ini merasa lebih fresh, ya, pikiran negatifnya itu hilang, ya. Jadi kita di dalam hidup itu memang diperintah oleh Allah untuk selalu bergerak, ya, beramal soleh, ya, produktif, ya. Karena dengan kita beramal soleh itu akan melahirkan, ya, tadi jiwanya
secara kesehatan itu hormon endorfin, ya, hormon kebahagiaan. Ya. Jadi kalau kita tidak beramal soleh, sebaliknya ya, disibukkan dengan hal-hal yang negatif, ya, itu yang terproduksi menurut Dr. Syekh Haroyama ini adalah hormon noradrenalin. Ya, hormon noradrenalin ini hormon yang tingkat racunnya itu di bawah bisa ular. Ya, kalau bisa ular itu bisa melemahkan imunitas, bahkan mematikan. Nah, ini tingkatnya di bawah bisa ular. Jadi orang yang di dalam tubuhnya terproduksi terus-menerus noradrenalin, itu imunitas tubuhnya akan menurun, ya, maka dia akan cepat sakit, cepat tua, cepat mati. Di antara noradrenalin ini adalah emosi-emosi negatif. Ya, ketika kita marah, dendam, ya, kemudian hasad, iri dengki dengan orang lain, ya, nah itu yang terproduksi noradrenalin. Nah, sehingga ini sangat menarik kajiannya kalau kita hubungkan bahwa ternyata kebahagiaan itu disebut di dalam Al-Quran itu bisa dirasakan oleh orang yang beriman dan beramal soleh. Ya, artinya dia memiliki rasa syukur dan rasa sabar, dan dikaitkan dengan dia orang yang beramal soleh itu di dalam dirinya akan senantiasa terproduksi hormon endorfin. Ya. Nah, kemudian dalam menggapai hidup bahagia ini menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, caranya adalah hendaknya kita berkonsentrasi, ya. Jadi segenap pikiran kita itu hendaknya lebih berkonsentrasi, berfokus dengan apa yang dirasakan hari ini. Ya. Jangan terlalu memikirkan berlebihan, ya, yang melahirkan kecemasan, memikirkan masa depan yang berlebihan, yang melahirkan kecemasan, dan juga jangan berlebihan memikirkan masa lalu yang sudah terjadi yang melahirkan kesedihan. Ya. Jadi kalau saya istilahkan, kita ini kan hidup ada 3 dimensi waktu. Dimensi waktu yang sudah lewat, ya, masa lalu, kemudian dimensi waktu hari ini, dan yang ketiga dimensi waktu masa depan yang belum pasti. Nah, menurut Syekh Abdurrahman As-Sa'di ini, orang yang bahagia itu adalah orang yang ketika hidupnya itu dia lebih banyak memfokuskan pikiran itu dengan apa yang dirasakan pada hari ini. Jadi tidak terjebak kepada atau tidak larut dengan kesedihan yang sudah lewat, yang sudah terjadi masa-masa lalu, atau tidak terlalu memikirkan berlebihan dengan masa depan yang melahirkan kecemasan, kekhawatiran, ketakutan. Nah, ini saya punya istilah. Kalau ada orang yang terlalu memikirkan masa lalu, jadi hidupnya hari ini, tapi pikirannya pikiran masa lalu, jadi singki emot-emot, ya, yang sudah lewat-lewat, ya, yang sifatnya kegagalan, kehilangan, kesedihan, ini sampai hari ini masih diingat-ingat terus. Nah, ini orang ini kalau saya istilahkan ini terkena virus TTA, ya, TTA. TTA ini derita tiada akhir. Ya. Jadi orang ini menderitanya dari masa lalu dulu. Ya, misalnya contoh, kenapa Anda kok hidupnya kelihatan tidak bahagia, ya, kayak merengut terus lah kalau bahasa Islaminya, ya, ayo, tidak melihatkan kebahagiaan. Nah, jawabannya karena saya memikirkan sandal saya yang hilang.
Kapan hilangnya? 2 minggu yang lalu. Aduh. Jadi kesedihan masa lalu masih diingat terus. Ya. Jadi ini yang disebut TDA, orang yang derita tiada akhir. Ya. Jadi menderita dari dulu sampai sekarang. Ada lagi yang terjadi itu orang tidak bahagia, Pak Bu. Ketika ditanya, Ibu, kenapa Ibu kelihatan sedih, tidak bahagia? Iya, saya lagi mikirin suami saya. Kenapa? 5 tahun lagi akan pensiun. Oh, Ibu pensiunnya 5 tahun lagi kok sedihnya sekarang? Nah, ini yang namanya DSW, ya, derita sebelum waktunya. Jadi ada orang seperti itu, Pak Bu. Ya, jadi hidup hari ini, tapi pikirannya ke belakang, memikirkan yang sedih-sedih. Atau yang kedua, hidupnya hari ini dia memikirkannya masa depan yang belum terjadi. Ya, jadi dia tadi cerita tiada akhir, di sini cerita sebelum waktunya. Nah, orang-orang seperti inilah yang tidak akan merasa bahagia dalam hidup. Maka menurut Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di jelaskan bahwa kita harus menjadi hamba hari ini, kun abdul yaumik. Ya, jadi jadilah kamu hari ini. Ya, kun abdul yaum. Jadi kita harus menjadi hari ini, hamba hari ini. Yang artinya fokus pikiran kita ini, ya apa yang Allah sedang beri kepada kita pada hari ini kita syukuri. Ya. Adapun yang sudah lewat, ya kita hanya bisa mohon ampun, ya, jika itu sebuah kesalahan kita istighfar. Adapun masa depan yang belum pasti, ya, kita berdoa, ya, mohon supaya diberi yang terbaik. Nah, Rasulullah SAW itu dalam sebuah kisahnya, ya, ini yang menjadi asbabul wurud dari sebuah doa. Ya, ini kan asal mulanya terjadinya hadis ini ketika seorang sahabat bernama Abu Amamah itu suatu saat berdiam diri di dalam masjid padahal bukan waktu sholat. Jadi ketika Rasulullah melihat ada orang di dalam masjid padahal bukan waktu sholat, Rasulullah kemudian penasaran bertanya, sedang apa gerangan kamu kok di dalam masjid padahal ini bukan waktu sholat? Nah, Abu Amamah menjawab, ya Rasul, saya sedang merasakan kesedihan, ya, kecemasan, ya kalau bahasa sekarang itu galau, ya, jadi gegana, gelisah, galau merana, ya. Ini kondisi hati manusia, ya, dari dulu sampai sekarang itu ada, jadi orang yang galau. Nah, ceritanya, kemudian Rasulullah menawarkan solusi, ya, supaya gegana, gelisah, ya, galau merananya ini hilang. Rasulullah memberikan doa, ya. Insya Allah kalau kita baca doa ini, penyakit gelisah, galau merana ini kita akan hilang. Ya, dan ternyata Rasulullah mengajarkan doa, ya, kepada sahabat ini Abu Amamah. Doanya sudah sangat populer, ya. Doanya yang berbunyi, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit ham. Ham ini adalah kecemasan, kekhawatiran, ketakutan dengan sesuatu yang belum terjadi. Wal hazan, dan aku berlindung kepadamu dari penyakit kesedihan. Ya. Jadi mengingat-ingat masa lalu yang membuat hati kita tidak bahagia. Nah, ternyata kita perlu berlindung, Pak. Tuh, ya. Karena hati kita ini bisa terkena penyakit ini, penyakit rohani ini, penyakit yang secara fisik tidak kelihatan, tapi ini kalau menghinggapi diri kita tidak akan bahagia. Nah, maka kita mohon kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu
dari penyakit cemas, khawatir, ya, takut dengan masa depan, serta hazan, penyakit kesedihan, ya, karena mengingat-ingat kegagalan, ya, hal-hal yang tidak menyenangkan di masa lalu, ya, bisa bentuk kehilangan juga, ya. Jadi segala hal yang bersifat kesedihan. Ya. Ini doanya ada sambungannya. Wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit lemah dan malas. Ya, ini juga penting kita berlindung kepada Allah. Ya, jangan sampai kita menjadi orang yang hidupnya tidak produktif, ya, karena kena penyakit lemah dan malas. Wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Ya, wa a'udzubika Allahumma inna a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kas wa a'udzubika minal jubni wal bukhli. Nah, ini tinggalan. Berlindung kepada Allah dari penyakit pengecut, ya, dan penyakit bakhil. Ya. Jadi kita berlindung kepada Allah, jangan sampai punya penyakit, ya, serta takut dengan segala sesuatu. Mau melakukan sesuatu takut. Dan kita berlindung dari penyakit bakhil, pelit, medit, ya. Kemudian wa'udzubika min ghalabati daini wa qahril rijal. Berlindung pada Allah dari lilitan hutang dan tekanan orang lain. Jadi kita mohon pada Allah menjadi hamba yang merdeka, ya, orang yang tidak punya hutang itu merdeka, tidak dalam tekanan orang lain. Jadi itu doa yang sangat bagus, ya, di pagi hari kita baca doa itu supaya kita menghadapi perjalanan hidup ini dengan penuh kebahagiaan. Hadirin yang dimuliakan Allah, salah satu pesan Rasulullah berkaitan dengan fokus terhadap hari ini juga beliau sampaikan, ya. Di samping ada doa, juga ada pesan dari Rasulullah, hadis riwayat Imam Muslim. Ini disebutkan di dalam kitab Al-Wasailil Mufidah lil Hayatis Saidah. Rasulullah memberikan pesan, ihris ala ma yanfa'uk. Ya. Bersemangatlah kamu dalam hal yang bermanfaat bagimu. Ya. Ini kalimat motivasi, ya, yang sangat luar biasa dari Rasulullah. Jadi Rasul sudah memberikan pesan kepada kita semua umatnya, hendaknya menjadi orang yang selalu bersemangat dalam hal yang bermanfaat. Ya, maka orang-orang yang bahagia itu adalah orang yang senantiasa punya motivasi, ya, motivasi di dalam hidupnya untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, pesan Rasulullah adalah wasta'in billah. Jangan lupa ketika kita sudah bersemangat dalam hal yang bermanfaat, jangan hanya mengandalkan kemampuan diri kita, apakah intelektual kita, apakah tenaga kita, apakah kehebatan kita, tapi tetaplah kita mohon pada Allah, wasta'in billah. Ya. Kemudian yang ketiga, wala ta'jiz. Jangan kamu lemah. Nah, ini luar biasanya Rasulullah ini. Ya. Jadi Rasulullah itu memberikan pesan kepada kita, jangan menjadi manusia yang lemah, ya, yang gampang putus asa. Ya. Nah, kemudian pesan selanjutnya, wa in asabaka sayun, dan jika sebuah musibah menimpa kamu, fala takul, jangan kamu mengucapkan kalimat lau anni fa'altu kana kada wa kada. Jangan kamu mengucapkan kalimat sekiranya aku melakukan ini dan itu, yang terjadi ini dan itu. Ya. Jadi ini kalimat
lau sekiranya aku tadi kesini tidak pakai sandal yang bagus, mungkin tidak hilang. Nah, ini kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan ini kalau menghadapi musibah ya. Seandainya kamu tadi tidak naik motor, ya tidak kecelakaan. Nah, ini kalimat-kalimat seperti ini hati-hati. Ternyata kata Rasul, "Fala taqul lau", jangan kamu mengucapkan kata lau, ya. "Fala taqul lau anni fa'altu kada wa kada", jangan kamu mengucapkan sekiranya aku melakukan ini dan itu, yang terjadi ini dan itu. Walakin, akan tetapi kata Rasulullah, kul, katakanlah, qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Jadi kalau sebuah musibah sudah terjadi, kata Rasulullah, hendaknya kamu mengatakan ucapan qaddarallah, bahwa ini semua adalah ketentuan Allah. Wa ma syaa fa'ala, apa yang Allah kehendaki terjadi maka terjadi. Fa innallah, karena sesungguhnya kata-kata lau, sekiranya, umpamanya, andai kata, ya kalau bahasa Tegal donge angger, ya donge angger pun orang kaya kita, orang kaya kia, ya. Angger pun orang bujuk orang kita, ya orang kaya kia. Nah, ini kata-kata yang dilarang oleh agama, ya. Walakin kul qaddarallah wa ma syaa fa'ala, akan tetapi ucapkanlah ini sudah ketentuan Allah, apa yang Allah kehendaki terjadi maka terjadi. Wa innallahu taftahu amal syaitan, karena kata-kata lau itu akan membuka pintu setan, ya, karena tidak menerima ketentuan Allah, ya, kemudian sekutu dengan Allah, ya. Nah, ini dilarang. Ini pelajaran penting dalam kehidupan kita. Jadi kalau sebuah musibah sudah terjadi, jangan sampai kita keceplosan, ya, mengucapkan kata-kata sekiranya, andai kata, umpamanya. Nah, ini ternyata dilarang, ya. Jadi kalau sudah terjadi, ya kita ucapkan saja qaddarallah wa ma syaa fa'ala, bahwa ini sudah ketentuan Allah. Mantap, apakah memang ini sudah qadar Allah. Kalau sudah saatnya musibah terjadi, ya tinggal nanti setelah itu kita muhasabah, ya. Ini kesalahan teknis atau kesalahan keletoran, ya, atau bagaimana, ini perlu kita pelajari, ya. Jangan sampai, ya, kita jatuh pada lubang yang sama. Jadi jamaah yang dimuliakan Allah, itu yang kedua, bahwa ketika kita ingin bahagia dalam hidup, hendaknya kita menjadi ibnu yaumi, menjadi anak hari ini, ya. Jadi kita fokusnya itu, pokoknya hidup kita itu adalah hari ini. Yang sudah lewat masa lalu itu tidak bisa diputar kembali. Yang belum terjadi masa depan, ya, itu masih bersifat harapan. Ya, kita hanya bisa memohon berdoa kepada Allah supaya diberi yang terbaik, ya. Dan kita hanya bisa berusaha, ya, semaksimal mungkin. Namun apa yang kita rasakan hari ini adalah kenyataan, ya. Maka ada kalimat yang sering kita dengar, masa lalu adalah kenangan, hari ini kenyataan, masa depan adalah harapan. Nah, maka kenyataan hari ini yang kita syukuri. Itu orang yang akan bahagia. Adapun orang-orang yang hidupnya tadi larut dengan kesedihan masa lalu yang sudah terjadi, ya, itu akhirnya dia tidak bahagia dengan hari ini, ya. Saya istilahkan dengan penyakit DTA tadi, derita tiada akhir. Ya, adapun khawatir dengan masa depan yang belum pasti, ya, ini DSW, derita sebelum waktunya. Ya, ini kalau dalam ahli jiwa ini ada berbagai macam penyakit, ya. Ini yang disebabkan dua hal ini, Pak. Ya, karena orangnya terlalu orientasi dengan masa lalu atau terlalu berorientasinya ke masa depan yang belum pasti. Ya, ya, seperti kondisi kita hari ini, banyak analisa-analisa
hidup kita nanti akan menghadapi resesi 2023, 2024 menghadapi krisis energi, pangan dan lain sebagainya ya. Ini kalau kita terlalu mendalam pemikirannya ke situ Pak, ya, dan tidak diiringi keimanan ya, itu timbul itu kecemasan berlebihan. Kecemasan berlebihan, akhirnya tidur tidak nyenyak, makan tidak enak ya, ya akhirnya badan tidak sehat ya. Nah ini yang merusak kebahagiaan hidup ya, makanya betul sekali Islam mengajarkan kepada kita ya untuk selalu ya berorientasi dengan hari ini saja ya, hidup kita ini hari ini ya, yang sudah lewat itu sudah terjadi, yang masa depan itu belum pasti. Nah itulah hadirin yang dimuliakan Allah, ini baru Tuhan ya, insya Allah nanti kita sambung lagi kesempatan. Jadi 2 hal ini, yang pertama ya kunci kebahagiaan itu beriman, beramal soleh ya. Yang kedua kunci bahagia itu adalah kita fokus ya dengan apa yang kita rasakan hari ini, tidak larut dengan masa lalu, tidak cemas dengan masa depan ya. Mudah-mudahan kita semua bisa merasakan bahagia ya dengan memiliki 2 hal ini ya. Ini masih ada banyak hal lain yang bisa membuat kita bahagia di dunia, kita bahas pada kesempatan lain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrul minallah.